Legenda perempuan di pohon beringin Pasar Lama. Bab 4. Rahasia pohon beringin. Sahabat misteri, kita lanjut lagi. Kisahnya, sejak malam itu, hidup kami bertiga nggak pernah sama lagi. Aku, Dika, dan Rani sama-sama sepakat buat nggak pernah lagi jalan ke pasar lama tengah malam. Tapi meskipun begitu, rasa takutnya tetap nempel sampai berhari-hari. Setiap malam, suara tawa lirih perempuan itu masih terngiang di telingaku. Seolah-olah dia sengaja ngikutin sampai rumah. Bahkan kadang waktu aku udah mau tidur, aku kayak bisa mencium lagi bau bunga kamboja yang menusuk hidung. Rani lebih parah lagi. Dia sempat demam 2 hari setelah kejadian itu. Katanya tiap malam dia selalu mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia lihat sosok perempuan berambut panjang duduk di kamarnya sambil tersenyum aneh. Sementara Dika, meskipun dia nggak cerita banyak, aku bisa lihat dia berubah. Biasanya dia paling cerewet, suka bercanda, dan sok berani. Tapi sejak kejadian malam itu, dia jadi pendiam. Kadang kalau lagi ngobrol, dia tiba-tiba bengong sendiri. Tatapannya kosong, kayak lagi inget sesuatu yang menakutkan. Aku sendiri nggak bisa berhenti kepikiran. Malam itu, perempuan itu jelas ngomong sesuatu. Kalian akan tahu rasanya mati di sini. Kata-kata itu terus berputar di kepalaku. Maksudnya apa? Kenapa dia bilang begitu? Apa benar dia dulu mati di sana? Dan kenapa harus di bawah pohon beringin itu? Penasaran yang selama ini kupendam malah jadi semakin besar. Aku nggak bisa tenang sebelum tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik pohon beringin angker itu. Akhirnya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Suatu sore, aku memberanikan diri ngobrol sama nenekku lagi. Nenekku termasuk orang yang paling banyak tahu cerita lama di kampung. Dia udah hidup sejak zaman pasar itu baru berdiri. Jadi kalau ada yang tahu soal rahasia pohon beringin, pasti dia awalnya nenek gak mau cerita. Dia cuma bilang, udahlah, jangan kepo sama hal-hal kayak gitu. Kalau kamu tahu, kamu malah bisa kena masalah. Tapi aku terus bujuk. Sampai akhirnya nenek menyerah. Dengan suara pelan dan tatapan serius, dia mulai buka cerita. Katanya, dulu puluhan tahun lalu, ada seorang perempuan muda yang cantik. Namanya Sari. Dia pedagang kain di pasar lama. Banyak orang suka sama dia karena selain cantik, dia juga ramah dan baik hati. Tapi justru karena kecantikannya itu, dia jadi sasaran iri dan dengki. Suatu malam, waktu pasar sudah sepi, Sari pulang sendirian melewati pohon beringin itu. Saat itulah dia dicegat sekelompok orang. Ada yang bilang mereka perampok, ada juga yang bilang itu orang-orang yang iri sama keberhasilannya berdagang. Yang jelas, malam itu Sari gak pernah pulang ke rumahnya. Besok paginya, keluarganya panik karena Sari hilang. Mereka cari ke seluruh pasar, ke sungai, ke hutan, tapi gak ketemu. Sampai akhirnya ada orang yang bilang melihat bercak darah di dekat pohon beringin. Waktu dicari, darahnya hilang begitu saja, nggak ada jejak tubuh. Sejak malam itu, pohon beringin mulai dianggap angker. Banyak orang melihat penampakan perempuan dengan ciri-ciri mirip Sari, baju putih, lusuh, rambut panjang, wajah pucat. Nenek berhenti sebentar, lalu menatapku serius. Orang-orang percaya mayat Sari nggak pernah benar-benar ditemukan karena ditelan sama pohon beringin itu. Arwahnya nggak tenang, makanya sampai sekarang dia gentayangan di sana. Dan kalau ada orang yang berani ganggu atau nantang, dia bakal nunjukin dirinya. Aku terdiam, bulu kuduku berdiri lagi. Jadi benar, sosok yang kami lihat itu mungkin Sari. Dan kalau benar,
dia mati dibunuh di sana. Berarti pohon beringin itu bukan cuma sekadar tempat angker, tapi juga jadi makam yang gak kelihatan. Malamnya, aku langsung cerita ke Dika dan Rani soal yang aku dapat dari nenek. Reaksi mereka beda-beda. Rani makin ketakutan, sampai bilang, "Udah, jangan pernah deket-deket lagi sama pohon itu. Kalau bisa, kita pura-pura gak pernah tahu apa-apa." Tapi Dika, meskipun masih trauma, aku bisa lihat ada rasa penasaran di matanya. Dia bahkan bilang kalau mayatnya beneran ditanam di bawah situ, berarti ada rahasia besar yang belum kebongkar. Gak heran kalau dia masih gentayangan. Obrolan itu bikin aku makin gak bisa tidur. Setiap kali aku pejamkan mata, bayangan sosok perempuan itu muncul lagi. Senyumnya, tawanya, dan terutama matanya yang merah menyala. Semua itu kayak sengaja dikasih lihat biar aku nggak bisa lupa. Beberapa hari kemudian, ada kejadian yang makin bikin aku yakin kalau arwah itu memang nggak tenang. Seorang pedagang ikan cerita, katanya dia lihat sosok perempuan duduk di akar pohon beringin waktu subuh. Pas dia baru mau buka lapak. Awalnya dia kira itu orang beneran. Mungkin pengemis. Tapi waktu dipanggil, sosok itu hilang begitu aja. Lenyap di depan mata. Dan anehnya lagi, pohon beringin itu memang sering bikin kejadian aneh. Pernah ada tukang parkir yang ketiduran di dekat situ. Pas bangun dia nemu badannya penuh dengan lebam, kayak habis dipukulin. Ada juga cerita tentang seorang anak kecil yang main di sekitar pohon, tiba-tiba hilang. Waktu dicari, anak itu ketemu lagi sehari kemudian, duduk di bawah pohon dalam keadaan linglung. Katanya, selama hilang, dia ditemani kakak perempuan yang ngajak main, padahal nggak ada siapa-siapa. Cerita-cerita itu bikin aku semakin yakin. Perempuan yang kami lihat malam itu bukan sekadar hantu biasa. Dia adalah arwah penasaran yang terikat pada pohon beringin karena kematiannya yang tragis. Tapi ada satu hal yang bikin aku makin takut. Dari semua cerita yang kudengar, ada pola yang sama. Siapapun yang berani datang ke pohon itu malam-malam, apalagi dengan niat menantang, pasti bakal kena akibat. Entah diganggu lewat mimpi, sakit berhari-hari, atau bahkan hampir celaka. Aku mulai sadar, mungkin dengan datang ke sana malam itu, kami sudah melanggar sesuatu. Kami sudah dianggap mengganggu, dan itu artinya perempuan itu belum selesai dengan kami. Sejak tahu rahasia itu, aku jadi makin waspada. Tapi rasa penasaran enggak benar-benar hilang. Karena di dalam hatiku, aku merasa arwah itu masih ingin menyampaikan sesuatu. Bukan cuma marah karena diganggu, tapi seolah-olah dia pengen orang-orang tahu kebenaran tentang kematiannya. Dan aku takut, cepat atau lambat, dia bakal datang lagi.